Oke, pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan sebuah objek dan mengatur desain kita ya, layout kita. Kita buka project baru dan kita pilih empty project saja. Akan muncul seperti ini dan kita akan bermain-main di halaman desain ya. Begitu kita masuk di halaman desain, nanti kita akan disajikan dengan 3 objek seperti ini dan beberapa komponen ya. Nah, yang pertama di panel sebelah kiri. Di panel sebelah kiri ini menunjukkan objek-objek yang ada pada halaman desain kita ya. Kayak contohnya blok, kemudian ada bola, silinder ya, kemudian player, kamera, ground ya. Oke, kemudian kalau kita pilih objeknya di bagian kanan nanti akan muncul panel properties ya, yang berkaitan dengan objek tersebut. Oke, nah bagaimana cara kita memasukkan objeknya? Untuk sekarang kita hapus terlebih dahulu objek bawaannya. Tinggal kita pilih objeknya dari panel sebelah kiri atau langsung ke sini. Kemudian kita tekan tombol delete saja pada keyboard. Kita hapus semuanya, termasuk juga delete-nya ya. Dan yang kita sisakan playernya seperti ini. Nah, player ini adalah sudut pandang kita ya, atau dalam hal ini adalah kameranya. Oke, nah bagaimana cara memasukkan objeknya? Di bawah sini ini ada tombol plus ya. Nah, begitu kita tekan nanti akan muncul pilihan-pilihan objek yang bisa kita masukkan ke scan kita atau layout kita ya. Ada basic object, ada 3D model, ada environment, multimedia, player, dan seterusnya ya. Kali ini kita akan memasukkan objek 3 dimensi. Nah, objek 3 dimensi yang tersedia di sini ada yang berupa objek saja, artinya cuma bentuknya saja, tapi ada juga yang disertai dengan animasi. Jadi dia sudah hadir dengan animasinya. Nah, sebagai contoh kita akan cari ya, kalau mau animasi tekan yang ini ya, sketchfab, kemudian jangan lupa pilih atau centang animate-nya, Astro. Oke, di sini ada gambar objek astronaut ya. Oke, sekarang pilih yang little astronaut seperti ini. Nah, kita tinggal klik, nah nanti akan muncul pada halaman desain kita. Oke, satu lagi bahwa ketika kita ingin mengubah sudut pandang kita bisa menggunakan tombol atau klik kiri pada mouse kalian, ditekan, kemudian kalian atur sedemikian rupa sudut pandang yang ingin kalian gunakan. Kalian juga bisa menggunakan navigasi yang ada pada pojok kiri ini ya, kiri kanan ya, atas bawah, maju mundur ya. Ini atas bawah dan ini maju mundur. Karena kita bermainnya di 3 dimensi, nanti akan ada 3 sumbu yang akan kita mainkan untuk mengatur posisi objek, yaitu sumbu X, Y, dan Z. X itu berarti arah kanan dan kiri ya. Positif, nilainya akan positif kalau ke kanan. Ke kiri nilainya negatif. Kalau sumbu Y-nya ke atas positif, ke kiri negatif. Sumbu Z-nya positif, dia maju ke arah kamera, dan negatif ke arah menjauh dari kamera. Oke, nah bagaimana kita posisikan objek ini ya? Cara kita memposisikan objek ini tinggal memainkan sumbunya ini ya. Misal kita ingin mengatur kanan kiri, kita tekan sumbu X-nya, kemudian kita gerakkan ke kanan. Begitu pula dengan Y untuk ke bawah, dan sumbu Z untuk maju mundur. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa mainkan di bagian propertiesnya di situ. Nah, di situ ada position ya. Nah, di sini bisa kita atur tuh. Atur langsung nilai koordinatnya. Misal kita ingin naruh dia di koordinat 0x, 0y, dan 0z, berarti kita tinggal taruh dia nilainya di sini 0, 0, dan 0. Enter. Nah, dia sekarang berada di tengah-tengah sini, koordinat 0, 0. Oke, kemudian untuk biar tidak biar
objeknya nanti tetap terlihat oleh kamera, ini posisi player dan kameranya sekaligus ini harus berada di depan objek ya, karena kalau objeknya berada di belakang kamera nanti tidak akan terlihat. Oke, kalau kita play, nah kan seperti ini ya, dia terlihat. Tapi kalau tadi ya, kameranya di belakang objek, ini pastinya dia tidak akan terlihat objeknya. Itu tidak ada ya. Oke. Nah, kemudian selain mengatur posisi kanan kiri atas bawah maju mundur tadi, kita juga bisa mengatur rotasi dari objek tadi ya. Tentunya rotasinya ini juga bisa mengikuti sumbu apa rotasinya, muternya itu dia mengikuti sumbu X, Y, atau Z. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa klik yang di sebelah sini, rotate ya. Nah, begitu kita klik nanti akan ada garis bantu yang muncul ya, seperti ini. Nah, kalian bisa rotasikan dia mengikuti X begitu, Y ataupun Z ya, seperti itu. Atau langsung mainkan di koordinat, di sini juga ada ya. Mainkan angkanya di sini. Nah, kita buat dia 00 saja. Oke. Selain itu kita juga bisa mengatur ukuran dari objek tersebut. Bagaimana caranya? Kita klik yang sebelah sini scale. Nah, untuk membuat dia melebar, nah tinggal X-nya ya, ini dimainkan tinggi. Oke, kalau kita kembalikan ke kondisi semula pakai undo ya. Kemudian kalau ditinggiin seperti ini pakai sumbu Y tentunya, dan juga Z kalau maju ke depan seperti ini. Nah, atau juga kita bisa gunakan yang scale di sini ya, nilai scale di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat objeknya ini membesar atau mengecil proporsional ya, proporsional artinya X, Y, Z-nya itu ikut semua ya. Nah, kita bisa klik yang di bagian tengah sini, pastikan scale yang kita pilih, kemudian klik tengah sini. Nah, kemudian kalau kita ingin besarkan, kita tarik keluar. Nah, kemudian kalau mengecilkan, kita tarik ke dalam. Tarik keluar, tarik ke dalam. Oke. Nah, itu untuk objeknya ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa objek ini waktu kita pilih juga dia disertai dengan animasi. Nah, animasinya itu di mana maininnya? Nah, animasinya itu kita bisa ke animation di sini. Add animation. Kemudian misalkan pada saat scan-nya di load, kita ambil atau kita animation clipnya kita jalankan nih ya. Kalau objeknya datang tanpa animasi, ini posisi animation clipnya nggak ada. Tapi karena objeknya ini punya animasi, jadi pilihan animation clipnya ini bisa kita ambil. Nah, kemudian di sini kita bisa looping misalkan, forward, infinity, dan kita bisa preview seperti apa animasinya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Baik. Kita bisa play, kita lihat. Oke, kita balik ke desain. Nah, kita sudah masukkan satu objek. Nah, kita ingin memasukkan objek ground ya, basement ya. Gimana caranya? Kita bisa add di sini. Nah, di bagian environment ini, nah, kita bisa milih di sini ada ground terrain ya. Kita klik yang ground terrain. Nah, nanti akan muncul dasar seperti ini ya. Nah, ini juga dasarnya ini kita bisa atur juga ya, sumbu X, Y, dan Z nya. Kemudian kita juga bisa melakukan modifikasi pada groundnya ini. Di bagian tetap mainkan di bagian propertiesnya. Nah, di sini di bagian ground nanti ada pilihan model groundnya ini mau yang flat
datar, atau mau yang hill tadi ada bukit sedikit, canyon dan seterusnya. Ini kalian bisa bermain-main di sini ya. Mau ditinggiin bukitnya sedikit boleh ya. Warnanya kita bisa atur juga. Oke. Kemudian teksturnya juga kita bisa atur juga. Selain itu kita juga bisa menambahkan ornamen lain pada ground ini di bagian dressing di sini. Nah, ada cube ya, kubus ya, ada hexagon nih. Mau ditambahin jumlahnya, klik yang sebelah sini. Oke, mungkin saya 3 saja. Oke, seperti itu. Oke, saya sudah punya groundnya, sudah ada objeknya. Sekarang langitnya, bagaimana dengan langitnya ya? Kita bisa menambahkan langitnya dengan cara masih tidak di environment ya. Pilih yang gradient sky. Oke, nah, nanti di bagian property gradient sky-nya ini kita bisa atur nih warna langitnya mau seperti apa, agak terang apa seperti apa ya. Nah, seperti itu. Oke, mau menambahkan yang lain seperti misalkan efek hujan atau salju, di sini juga sudah tersedia. Tambahkan snow. Nah, begitu kita play, nah terlihat ya objek kita, groundnya, dan ada efek-efek salju seperti itu. Oke, kalau kalian lihat di sini posisi kamera tepat berada di depan objeknya ya. Nah, kalian bisa juga mengatur sih posisi kamera itu, mungkin kalau agak sedikit miring akan lebih baik kayaknya. Misalkan agak miring sedikit. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kalian bisa mengembangkan lagi ya. Ini desain yang ingin kalian butuhkan, objek apa yang ingin kalian masukkan, kemudian langitnya mau dibuat apa, groundnya mau dibuat apa, dan seterusnya ya. Oke, silakan bereksplorasi. Sampai jumpa di video berikutnya.